Ilmu itu jangan dihafal, Mas. Tapi yang memberikan manfaat. Oh, iya. Halo Sobat Mantap, kembali lagi pada podcast 67. Ini episode udah yang kesekian nih sama Pak Solikin nih. Kalau dihitung itu udah banyak kalau sama yang lain Pak. Oh iya siap. Tapi ngomong-ngomong kok menurut saya ya Pak ini ya Pak ya. Kok tugas PD berat-berat sih Pak? Wah ya itu Mas. Ini memang kalau sudah diatur pembagian job desk-nya itu seperti itu. Tapi ya jalani saja gitu kan. Namanya kita apalagi di sini PDMS di sini Pak ya. Iya. PDMS. Jadi bukan PD. PD itu pencairan dana. Sifatnya melayani pelayanan publik. Manajemen Satker, gimana caranya stakeholders kita itu ada komunikasi dengan kita bisa asistensi, bisa konsultasi, lain-lain. Itu juga pelayanan, Mas. Tapi yang ngatur semua PD Pak ya, PDMS ya. Ya. Tapi Pak Solikin butuh semangat double dong Pak dari yang lain Pak. Ya, semangat double, stamina. Wah itu. Yang jelas itu Mas. Apalagi saya kemarin. Apalagi di Papua Mas. Apalagi di sini. Yang ada cuma kita Pak. Iya. Apalagi waktu itu pernah ya Pak. Saya ngeliat Pak Solikin itu kan saya di kantor di Pak Gubernur nih Pak. Saya tidur nih Pak jam 9-an. Nah terus bangun-bangun aduh jam 12 saya mau pulang. Saya waktu lihat Pak Solikin, Hamdi, Ian sama Mas Edi Pak pas itu Pak. Loh kok masih kerja, saya pusing gitu Pak. Waktu akhir tahun ya Pak kalau salah itu ya Pak. Iya, itu sampai tengah malam Mas kalau akhir tahun. Tapi ya namanya gitu sudah tusi kita ya kita jalankan lah gitu. Ini namanya pengabdian kita. Namanya juga abdi negara kita namanya Pak ya. Bukan cuma polisi, tentara tapi ya semua PNS Pak. Termasuk kita harus mencontoh Pak Solikin semua ini para PNS nih. Ya namanya kita masing-masing punya peran kan ya kita jalankan saja. Betul. Gitu. Tapi ini Pak saya di sini mau ngomongin sesuatu Pak. Ya mungkin ini ada di dalam kantor kita nih Pak. Ya bisa dijelaskan kepada teman-teman kita. Kayak kan ada tuh Pak KPA, kuasa pengguna anggaran, terus PPK, pejabat pembuat komitmen, PPSPM, pejabat penandatanganan SPM itu kan Pak. Nah itu apa sih Pak? Bisa jelasin dikit gak Pak? Jadi dalam satu satker, satuan kerja yang mengelola APBN khususnya ya, itu mereka kan perpanjangan dari kementerian atau eselon satunya. Nah satker itu ya juga instansi, rata-rata instansi, tapi ada juga dia itu memang dibentuk sebagai satker, bukan kantor daerah, tetapi sebagai satker. Jadi melaksanakan tusi itu. Nah, KPA, PPK, PPSPM itu sebenarnya motor, Mas, motor dari pelaksanaan anggaran di daerah. Nah, itu adanya di stakeholders atau mitra kerja kita, ya. KPPN ada fungsinya ya memang kita sebagai BUN, ada juga sebagai satker. Itu ada kemarin mungkin Pak Wahyu udah pernah cerita itu ya sebagai satker. Nah jadi kalau misalnya di dalam struktural itu adalah KPA-nya itu yang paling tinggi. Biasanya ini dirangkap oleh kepala instansinya atau kantornya. Bosnya gitu ya Pak ya? Rata-rata seperti itu, tapi tentunya itu kan berdasarkan SK ya Mas ya. Jadi itu nanti KPA merupakan pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran, dalam hal ini menteri atau pimpinan lembaga tingkat tinggi untuk melaksanakan sebagian kewenangannya maupun tanggung jawab penggunaan anggarannya pada kementerian lembaga yang bersangkutan. Jadi di Satker itu kan Dipa Petikan. Nah, itu bagian dari Dipa Induk. Yang ada itu pecahan dari APBN. Nah, jadi nanti di situ dia ex officio Mas, jadi tidak terikat periode anggaran. Selama beliau menjabat
ya tetap dianggap jadi KPA dan selama alokasi anggarannya ada. Gitu. Nah, kalau PPK itu ibarat ya tangan kanan juga dari KPA-nya. PPK itu pejabat pembuat komitmen, Mas. Jadi pejabat membuat komitmen itu adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan KPA dalam mengambil keputusan dan atau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. Ya, itu komitmen. Kalau misalnya pejabat menandatangani surat perintah membayar atau PPSPM sering kita singkat, itu ya memang diberikan kewenangan oleh KPA diangkat untuk menguji. Untuk apa, Pak? Menguji. Ya, menguji apa? Permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran dalam artian SPP menjadi SPM. SPP yang bikin siapa? PPK. Nanti yang nguji siapa? PPSPM. Itu secara umumnya. Terus ini kan ibaratnya bosnya kan KPA itu ya, Pak. Nah, berarti tugasnya lebih berat dong, Pak, daripada yang lain. Iya, jadi tugas pemenangnya itu apa aja berarti, Pak? Ya, gitu, Pak? secara garis besar tugasnya KPA itu maupun kewenangan yang dimiliki itu adalah pertama menyusun DIPA. Otomatis dia kan nanti dibantu oleh staf-staf yang memang untuk menyusun RKAKL-nya. Kemudian menetapkan PPK-nya tadi, siapa yang jadi memang pejabat pembuat komitmen dalam satkernya dia. Kemudian PPSPM itu nanti juga diangkat sama beliau dalam satu SK yang sama. Kemudian menetapkan panitia atau pejabat yang terlibat dalam pengadaan barang jasa ataupun pelaksanaan kegiatan atau pengelolaan anggaran keuangan, itu juga satu SK. Kemudian menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan maupun nanti rencana penarikan dana, itu ada di halaman 3 DIPA-nya. Kemudian memberikan supervisi, konsultasi misalnya dalam pelaksanaan kegiatan ataupun penarikan dana. Dalam DIPA ini dia yang akan menjelaskan kepada semua pejabat perbendaraan maupun operatornya di bawahnya. Ya, kemudian nanti terkait pengawasan apa? Tata kelola ataupun tata usaha dokumen atau transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tadi atau di anggaran itu tadi. Nah, dan terakhir itu adalah menyusun laporan keuangan, laporan kinerja yang terkait dari pelaksanaan anggaran yang dia kelola tadi. Itu, Mas. Kalau itu kan yang KPA, Pak. Kalau PPK, Pak, itu gimana, Nah, Pak? kalau PPK itu dia menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana sesuai DIPA tadi. Jadi itu tentunya harus kolaborasi dengan KPA-nya, Mas. Itu yang pertama. Kemudian menerbitkan surat perintah surat penunjukan penyediaan barang jasa. Ya. Surat penunjukan penyedia barang jasa SPPBJ. SPPBJ. Jadi kemudian menandatangani atau melaksanakan perjanjian kontrak dengan penyedia barang jasa atau biasa kita ngomong pihak ketiga atau rekanan gitu ya. Kemudian kalau ada swaklola ya nanti jadi tanggung jawabnya juga kalau itu pengadaan barang jasa secara swaklola. Kemudian nanti terkait penyampaian kontrak ke KPPN yang nanti mau dibayar dengan mekanisme LS. Oh, itu PPK ya, Pak? Iya. Kemudian menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara. Ya. Kemudian dia membuat dan menandatangani SPP, melaporkan pelaksanaan penyelesaian kegiatan di dalam DIPA-nya, kemudian nanti menyerahkan hasil pekerjaan maupun pelaksanaan kegiatan nanti kepada KPA. Nah, biasanya ada dokumennya itu kalau nggak salah BAP itu berita acara penyerahan, ataupun dia menyimpan, menjaga keutuhan seluruh dokumen dari pelaksanaan kegiatan itu tadi. Yang terpenting juga nanti ada juga terkait tugas dan wewenang yang memang diatur dengan undang-undang atau ketentuan yang lain, Mas. Nah, itu seperti itu. Kalau kan udah KPA, udah PPK, PPSPM, Pak, pejabat penandatanganan SPM. Kalau PPSPM tanda tangan semua SPM-nya gitu ya, Pak. Oh ya, PPSPM itu yang jelas PPSPM itu, Mas, itu paling tidak dia menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya. Nanti diserahkan kepada siapa? Siapa, Pak? PPSPM, siapa?
Nah, jadi SPP itu dibuat oleh PPK, Mas. Nanti diterbitkan SPM. Nanti diserahkan ke siapa SPM-nya? KPPN. Nah, jadi kalau misalnya punya kita sendiri, kita menyerahkan ke kita sendiri. Ya, tapi kan ada uji cek. Tapi beda, ya, ada uji cek dan balance-nya, Mas. Kemudian ada juga terkait masalah misalnya nanti menolak SPP-nya ini tidak sesuai, ya bisa itu seperti itu. Yang penting kan ketentuannya sudah diatur, Mas. Dan tugas-tugas lain yang memang itu mengandung tindakan pengeluaran negara itu sudah diatur di PP 43 tahun 45 tahun 2013 atau PMK 190. Ya, Permenq 9190 tahun 2012. Tapi Pak, kalau misal udah ngatur keuangan kantor seperti itu kan mesti kan punya kayak standar kompetensi khusus tuh Pak. Ya. Iya kan? Nah kalau untuk KPA Pak, apa tuh Pak? Jadi kalau standar kompetensi itu kan sebenarnya pengetahuan keterampilan ya, atau mungkin sikap perilaku yang harus dipenuhi oleh PNS ya, kemudian prajurit TNI atau anggota Polri yang memang fungsi dan tugas jabatannya itu sesuai standar yang ditetapkan ya. Tentunya harus berjalan dengan efisien dan efektif ya. Nah, tentunya di sini otomatis diperlukan standar kompetensi ya, kerja khusus yang perlu dipedomani oleh KPA agar nanti dia bisa menyelaraskan tugas dan fungsi yang diemban. Pertama ya, menetapkan target keuangan tingkat satuan kerja. Tentunya target ini kan sudah ada secara penyerapannya maupun terkait informasi kinerjanya, target capaian outputnya apa nih, kalau sekarang lagi ngetrennya gitu ya. Kemudian dia nanti akan melakukan monep terkait pengadaan barang jasa. Nah, kemudian bisa juga menyusun bagaimana cara mengawasi dan mengendalikan proses penyelesaian tagihan atas beban APBN di dalam satkernya itu. Ada juga merumuskan kebijakan pembayarannya dalam beban APBN. Tentunya kan dia memfilter kira-kira dari ketentuan ini yang bisa dipakai yang mana gitu kan. Nah, kemudian merumuskan SOP-nya, pelaksanaan pengadaan barang jasanya seperti apa. Kemudian supervisi dari pelaksanaan kegiatan atau penarikan dananya. Kemudian nanti kan juga asistensi konsultasi terhadap mungkin para staf pengelola keuangan ataupun mungkin pejabat perbendaraan yang terkait. Tentunya kemudian mereka harus menyusun juga laporan kinerja capaian output tadi. Seperti yang ditargetkan di halaman 1A DIPA. Nah, kemudian nanti dilakukan monep juga apakah kinerja ini progresnya seperti apa. Maupun nanti terkait yang terakhir biasanya ini tugasnya mungkin di tempat Mas Suryo ya, nanti Mas Iqbal yang lebih mendalam itu menyelenggarakan akuntansi keuangan atau nanti memantau pelaksanaan akuntansi keuangan di satkernya itu seperti apa gitu. Tentunya udah pakai aplikasi kan lebih enak Mas. Tinggal baca laporan aja kan. Iya. Kan tadi kan yang KPA tuh Pak. Sekarang tangan kanannya nih Pak, yang PPK Pak. PPK. Kompetensi standar kompetensinya gimana itu Pak? Ya, yang jelas kalau PPK ini tadi seperti yang saya sebutkan juga ya. Yang jelas dia harus paham bagaimana membuat rencana rencana pelaksanaan kegiatan. Dan rencana penarikan dana RPD harian. Jadi yang disampaikan KPPN itu kan RPD harian yang nilai SPM-nya di atas 1M nanti ke depannya. Kemudian menyusun kebutuhan dan anggaran untuk pengadaan barang jasa. Ya. Kalau misalnya dalam proses pengadaan barang jasa itu juga ada nanti spesifikasi teknisnya seperti apa, harga perkiraannya seperti apa, rancangan kontraknya nanti seperti apa. Ataupun nanti kalau yang terkait pengadaan barang jasa yang sifatnya swaklola. Nah, nanti terus selanjutnya itu menyampaikan ke KPPN kontraknya, resume kontraknya. Nah, tentunya nanti juga bisa menguji dokumen bukti mengenai hak tagih. Nah, nanti menerbitkan SPP. Dan setidaknya di sini dia kendalikan bahwa pelaksanaan kontrak pengadaan barang jasa di lapangan itu seperti apa. Dia harus tahu. Berarti dia yang kayak yang ngontrol gitu ya Pak? Iya, yang ngontrol. Ngontrol PPJ-nya itu ya Pak. Iya. Kalau yang PPSPM Pak, standar kompetensinya. Kalau PPSPM ini ya mungkin nanti bisa sambil kita lihat kembali yang tugas PPSPM ini kan yang tadi kata
kuncinya menguji, Mas. Menguji itu dokumen permintaan pembayaran yang disampaikan oleh PPK. Nah, kemudian dia melihat pembebanan tagihannya itu apakah sesuai mata anggaran yang tersedia. Sisa pagunya sesuai apa enggak. Nah, kalau sudah sama mengecek kelengkapan dokumen pendukungnya, baru dia terbitkan SPM. Gitu. Gitu ya, Pak ya. Berarti wah, banyak banget ya, Pak ya tugasnya, Pak. Ya, itu rumit gak itu Pak kayak gitu Pak? Ya sebenarnya kalau kita apa satu-satu rumit, tapi sebenarnya kalau kita terapkan kan sebenarnya itu menjadi satu siklus, Mas. Yang memang itu saling terkait ya. Gak bisa satu jalan sendiri gak bisa. Makanya dulu saya cerita, saya tuh sampai bagaimana SPM itu bisa bagus, maksud saya sudah valid ya ke KPPN ya sesuai ketentuan. Otomatis kan SPM harus benar. Kalau benar berarti dipastikan produknya Satker ini yang bikin juga harus ngerti. Nah, yang terkait pembuatan SPM itu tadi siklusnya dari KPA, PPK, PPSPM, operatornya. Berarti enggak sembarangan ya, Pak ya? Enggak. Gitu. Kalau gitu kan tugasnya udah banyak tuh, Pak. Ada pesan nggak, Pak, buat teman-teman Satker itu? Kan banyak banget itu. Mau ngapain satu-satu juga susah. Nah, pesannya aja lah, buat teman-teman Satker. Jadi kalau pesannya ya kita yang jelas kita harus jaga akuntabilitas, Mas. Terkait pengelolaan keuangan negara ini. Tentunya KPA, PPK dan PPSPM ini ya memang dibutuhkan yang berkompeten dan berprofesional. Nah, kemudian bagaimana mereka bisa meningkatkan kompetensinya, bisa mulai pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, kemudian seminar. Dan sekarang kalau mungkin dengan eranya pandemi COVID ini banyak sekali Fitcon itu juga banyak membantu. Yang biasanya mungkin dari eselon 1 jarang ya berkomunikasi, sekarang kan lebih mudah kan media daring kan. Nah, yang terakhir ya itu sekarang sudah ada diterbitkan Permenkyu ya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 50 tahun 2018. Nah, itu terkait pengaturan standar kompetensi. Nah, tentunya ini nanti akan mengakomodir standar kompetensi kerja khusus SK3. Mungkin baru mau diviralkan nih SK3. Jadi merupakan standar kompetensi mutlak yang harus dimiliki KPA, PPK, PPSPM yang saya sebutin tadi. Tiga pejabat itu harus punya itu gitu ya, Pak. Iya. Sekarang nanti mau mengakomodir apa, Mas? Jabatan fungsional. Iya. Jabatan fungsional. Udah dengar dari dulu tuh. Kemarin tuh dengar. Jabatan fungsional nanti yang ditekankan pertama kali ya kemarin kan bendara ya. BNT ya, Bendara Negara Tersertifikasi. Nah, sekarang apa? Sekarang nanti akan digelar nanti terkait sertifikasi PPK dan PPSPM. Kalau dulu nggak ada, tapi sekarang nanti bakal diadain gitu ya, Pak? Iya, nanti pengaruhnya kemana? Nanti jabatan fungsional. Jadi mungkin nanti ada pengaturan dari Kemenpan terkait jabatan fungsional atau jabatan struktural ini di dalam instansi ataupun Satker. Terus penghasilnya sama ya. Penghasilannya pasti mungkin tidak akan jauh berbeda. Syukur-syukur ada ya, pembedanya pun itu kan masalah penajaman tusi saja. Biar tidak mereka campur aduk struktural sama fungsional gitu, Mas. Ya kita dukung aja, kita tunggu tanggal mainnya. Saya yakin nanti mungkin kalau ada, mungkin salah satu kita menyampaikan terkait jabatan fungsional itu tadi. Oke, Pak. Wah, terima kasih nih Pak atas penjelasannya itu, Pak. Kayaknya dari kemarin saya mikir, aduh tugasnya Pak Solikin banyak banget kayak gini. Tapi kok ya Pak Solikin apal gitu loh, tahu semuanya. Saya malah, kok bisa ya pengen jadi Pak Solikin malah. Iya. Ilmu itu jangan dihafal, Mas. Tapi yang memberikan manfaat. Iya. Itu dengarkan Sobat Mantap tuh. Ilmu jangan dihafal, tapi yang memberikan manfaat. Oke, Sobat Mantap, mungkin segitu saja saya bersama Pak Solikin. Kita akan bertemu pada episode berikutnya. Goodbye Sobat Mantap.